Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang sistem ekonomi campuran di era krisis global. Ada pula anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Fitra Maulana Hamka, Ivan Khairil, Muhammad Dede Farid, dan Reski Alfian. Materi yang akan dibahas adalah sistem ekonomi campuran, definisi dan praktik, kebijakan fiskal dan moneter di masa pandemi atau perang atau inflasi global, studi kasus subsidi BBM, bansos, pengendalian harga, evaluasi dan prospek ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi saya, yaitu definisi sistem ekonomi campuran. Nah, penjelasannya, sistem ekonomi campuran adalah sistem yang menggabungkan dua pendekatan ekonomi, yaitu ekonomi pasar atau kapitalis dan ekonomi komando atau sosial. Dalam sistem ini, mekanisme pasar tetap berfungsi. Artinya harga barang dan jasa ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Namun, negara juga ikut campur tangan melalui regulasi, kebijakan dan program sosial. Tujuan dari penggabungan ini adalah untuk mengatasi kekurangan dari masing-masing sistem ekstrem tersebut. Praktik sistem ekonomi campuran. Sektor swasta bebas menjalankan usaha, namun dalam praktis sistem ekonomi campuran, sektor swasta diberi kebebasan untuk berproduksi, berdagang, dan berinovasi sesuai mekanisme pasar. Mereka dapat menentukan harga dan strategis bisnis mereka sendiri. Namun kebebasan ini tetap dibatasi oleh peraturan yang diterapkan pemerintah untuk mencegah praktik yang merugikan publik, seperti monopoli, eksploitasi buruh, atau pencemaran lingkungan. Jadi, swasta tidak sepenuhnya bebas, tapi tetap diberi ruang dan luas selama tidak melanggar kepentingan umum. Selanjutnya, pemerintah mengatur harga strategis BBM pangan. Nah, pemerintah dalam sistem ekonomi campuran tetap memegang kendali atas harga barang dan jasa yang dianggap penting bagi masyarakat, seperti BBM, beras, minyak goreng, listrik, dan air bersih. Nah, tujuannya adalah menjaga daya beli masyarakat dan mencegah lonjakan harga yang bisa menimbulkan keresahan sosial. Misalnya saat harga minyak dunia naik, pemerintah bisa menahan harga BBM di dalam negeri melalui subsidi atau kompensasi di produsen. Selanjutnya, memberi subsidi dan bantuan sosial. Subsidi dan bantuan sosial adalah bentuk nyata intervensi pemerintah untuk melindungi masyarakat miskin atau rendah. Subsidi bisa berupa subsidi energi BBM, listrik, subsidi pupuk, untuk petani, subsidi pupuk untuk petani, atau subsidi pangan. Kebijakan fiskal. Yang pertama itu definisi kebijakan anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah melalui pengelolaan anggaran negara yang meliputi pendapatan terutama dari pajak dan pengeluaran negara. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mempengaruhi kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan stabilitas rakyat. Simulasi fiskal. Simulasi fiskal adalah bagian dari kebijakan fiskal ekspansif yang bertujuan mendorong aktivitas ekonomi dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat dan membantu sektor-sektor terdampak. Contoh konkretnya adalah pemberian bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau terdampak krisis ekonomi seperti saat pandemi COVID-19. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dede Farid. Di sini saya ingin melanjutkan materi, yaitu kebijakan moneter.
Definisi kebijakan bank sentral yaitu penjelasannya. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dijalankan oleh Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia dengan tujuan utama untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, mengendalikan inflasi serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan ini berfokus pada pengelolaan jumlah yang beredar dan suku bunga agar ekonomi tetap stabil. Langkah-langkah kebijakan moneter itu penjelasannya. Untuk menjalankan kebijakan moneter bank sentral mengambil berbagai langkah strategi. Langkah-langkah ini biasanya tergantung pada kondisi ekonomi saat itu, apakah sedang mengalami inflasi, deflasi, pertumbuhan ekonomi yang lambat. Tujuan menahan lonjakan harga energi. Pemerintah sering mengintervensi harga BBM untuk menahan lonjakan harga energi yang bisa terjadi akibat kenaikan harga minyak dunia atau pelemahan nilai tukar rupiah. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah dari dampak langsung kenaikan harga. Tanpa intervensi, lonjakan harga minyak global akan langsung diteruskan ke harga jual BBM di dalam negeri. Dampak positif menjadi daya beli masyarakat. Harga BBM yang tetap atau hanya naik secara terbatas, daya beli masyarakat tetap terjaga. Masyarakat tidak perlu mengelolakan lebih banyak pengeluaran untuk membeli BBM, sehingga masih memiliki cukup uang untuk kebutuhan lain seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Dampak positifnya mengendalikan inflasi. BBM memiliki efek domino terhadap harga barang dan jasa lainnya. Ketika harga BBM naik, biaya logistik dan produksi juga naik. Studi kasus bansos. Bantuan sosial bansos seperti BLT dan PKH menjadi andalan untuk menjaga konsumsi rumah tangga asal krisis. Tanpa bansos, masyarakat miskin akan sangat terdampak, tapi implementasinya yaitu sistem data yang kuat agar bantuan tepat sasaran dan tidak bocor. Saya akan melanjutkan materi, yaitu studi kasus pengendalian harga. Penetapan harga eceran tertinggi atau HET operasi pasar oleh Bulog. Pemerintah menggunakan dua instrumen utama dalam kebijakan pengendalian harga. 1. Harga eceran tertinggi atau HET adalah kebijakan penetapan batas harga maksimal suatu barang, khususnya bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan sebagainya. HET ditetapkan agar konsumen tidak membayar harga yang terlalu tinggi saat pasokan terganggu atau saat permintaan melonjak. 2. Operasi pasar oleh Bulog dilakukan dengan cara menyalurkan stok bahan pokok langsung ke pasar tradisional atau retail modern dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Bulog atau Badan Usaha Urusan Logistik adalah lembaga negara yang bertugas menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, khususnya beras. Tujuan stabilitas harga bahan pokok. Tujuan utama pengendalian harga ini adalah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan telur memiliki bobot besar dalam indeks harga konsumen, sehingga fluktuasi harganya berdampak langsung pada inflasi dan daya beli masyarakat. Evaluasi sistem, kelebihan, adaptasi di tengah krisis. Salah satu kelebihan sistem ini adalah kemampuannya untuk beradaptasi secara cepat di tengah krisis, baik itu krisis ekonomi, pandemi, bencana alam, maupun gejolak harga pangan dan energi global. Ketika harga-harga melonjak atau pasokan terganggu, pemerintah dapat mengintervensi pasar melalui subsidi, operasi pasar,
atau pengendalian harga untuk mengurangi tekanan pada masyarakat. Kelebihan, mampu menjaga stabilitas sosial ekonomi. Sistem subsidi atau pengendalian harga juga berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Harga kebutuhan pokok yang terkendali dapat meredam keresahan masyarakat, mencegah protes sosial, dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hal ini sangat krusial, terutama bagi negara dengan jumlah penduduk besar dan tingkat ketimpangan ekonomi yang tinggi. Prospek ke depan, penguatan regulasi subsidi yang tepat sasaran. Ke depan, salah satu langkah penting adalah memperkuat regulasi agar subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Subsidi yang tidak tepat sasaran seperti dinikmati oleh kelompok mampu bukan hanya tidak adil, tetapi juga menyebabkan pemborosan anggaran negara. Penguatan regulasi ini mencangkup 1. Penggunaan data terpadu seperti DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, untuk mendeteksi rumah tangga miskin dan rentan. Digitalisasi bansos untuk efisiensi distribusi. Prospek selanjutnya adalah digitalisasi bantuan sosial atau bansos. Teknologi digital memungkinkan bansos disalurkan lebih cepat, transparan, dan akuntabel, serta minimalkan kebocoran dana. Pemerintah dapat memanfaatkan sistem digital seperti 1. Transfer langsung ke rekening penerima. 2. Penggunaan KTP elektronik atau aplikasi mobile untuk verifikasi data. 3. Pelacakan real-time, penyaluran bantuan, dashboard digital. Ada pula kesimpulan pada materi kami, yaitu sistem ekonomi campuran terbukti tangguh dalam krisis global. Peran aktif pemerintah tetap krusial, namun perlu diiringi dengan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan. Sistem ekonomi campuran bukan hanya jalan tengah, tetapi justru menjadi model adaptif dan realistis dalam dunia yang tidak pasti. Agar terus relevan dan efektif, sistem ini harus didukung oleh data yang akurat, teknologi modern, keseimbangan peran, dan tata kelola yang bersih dan partisipatif. Itulah tadi pembahasan materi pada kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.